Selamat pagi sahabat-sahabat terkasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo, Namo Budaya. Budaya. Perkenalkan, saya dengan Satya Dharma Joti Himawan dan rekan saya Wimala Ratna Elisa. Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini. Puja bakti pagi ini akan dilakukan dengan membacakan parita-parita suci dalam bahasa Indonesia. Namun sebelumnya silakan kita bersama-sama untuk melihat tayangan video berikut. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Setiap minggu pertama di awal bulan, puja bakti akan dipimpin dengan parita bahasa Indonesia. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan namaskara pada bagian pembacaan syair menyentuh bumi. Pada saat kalimat "Kami bersujud padamu", Sobat Sedharma diharapkan membentuk sikap namaskara berdiri sesuai tampilan pada layar. Ketika terdengar bunyi genta kecil pertama, Sobat Sedharma dipersilahkan untuk melakukan sujud bernamaskara. Setelah terdengar bunyi genta kecil berikutnya, Sobat Sedharma dipersilahkan untuk bangkit kembali secara serentak. Baik, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada pagi hari ini. Para umat kami persilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali.
menyentuh bumi. Yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut. Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha, aku berlindung kepadamu. Mempersembahkan cahaya di 10 penjuru. Buddha, Dharma, dan Sangha, kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadari hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita, untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samantabhadra, Bodhisattva tindak agung, kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Avalokiteswara, Bodhisattva welas asih agung, kami bersujud padamu. Tiada takut dan tekun mengarungi,
alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garba, Bodhisatwa aspirasi agung, kami bersujud padamu. Ibunda semua Buddha, Bodhisatwa dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisatwa Pertiwi, Ibunda Bumi, permata indah jagat raya, kami bersujud padamu. Memancarkan cahaya di semua penjuru, sumber kehidupan di dunia ini. Mahawairocana Tathagata, Ayanda Matahari, Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh welas asih. Seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu. Membungkuk hormat. Para umat, kami persilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Gata pembukaan. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya.
Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Dhamma begitu dalam dan indah, kini kami berkesempatan untuk melihat, mempelajari, dan mempraktekannya. Kami bertekad untuk merealisasikan makna sejatinya. Sutra Hati Prasna Paramita. Kala Bodhisattva Avalokita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi lima skanda dan menyadari itu kosong adanya. Setelah penembusan ini, ia berhasil mengatasi duka. Dengarlah Sariputra, wujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran
dan kesadaran. Dengarlah Sariputra, semua dharma bercirikan kekosongan. Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan, tidak kotor juga tidak murni, tidak berkurang juga tidak bertambah. Oleh sebab itu, dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh ataupun pikiran, tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran, tiada alam berbagai elemen, dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran, tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya. Dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan, tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, dan tiada jalan untuk mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada pencapaian. Oleh karena tiada yang harus dicapai, para bodhisatwa yang dipenuhi pengertian sempurna tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka, karena tiada rintangan mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi, dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti, mandraguna, mantra teragung
agung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mantra prasna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha. Meditasi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang hari ini akan dibimbing oleh pemimpin Puja Bakti. Kepada pemimpin Puja Bakti kami persilahkan. Sahabat-sahabat terkasih, marilah kita berlatih meditasi duduk sejenak. Duduklah dengan kedua lutut menyentuh alas duduk dan bokong duduk dengan nyaman di atas bantal bulat. Bagi kawan-kawan yang duduk di atas kursi, silakan Anda sedikit lebih maju hingga ke ujung dudukan kursi Anda. Kedua kaki, telapak kaki diletakkan dengan nyaman di atas lantai. Jarak kedua lutut lebih kurang 1 kepalan telapak tangan. Punggung tegak namun rileks. Kedua lengan membentuk mudra samadhi dan letakkan di mana jari jemari tangan saling bertindihan. Tangannya aktif ada di bagian bawah, lalu kedua ibu jari saling bersentuhan ringan membentuk satu lingkaran, dan letakkan kedua telapak tangan Anda di pangkuan kaki Anda dengan rileks. Kedua lengan rileks, rasakan pundak Anda rileks. Dagu, pandangan mata lurus ke depan, dagu sedikit ditarik masuk sehingga tulang leher ada pada posisi yang alami, segaris dengan tulang punggung. Kedua bibir saling bersentuhan. Hadirkan seulas senyuman kecil sehingga seluruh otot-otot wajah menjadi rileks. Lidah diletakkan menghadap atas, di mana rasakan sentuhan ujung lidah Anda dengan langit-langit mulut bagian atas, tepatnya di belakang rahang gigi bagian atas. Perlahan bawa pandangan mata Anda turun dan biarkan kedua kelopak mata jatuh secara alami menutupi kedua bola mata dengan rileks. Rilekskan pikiran Anda dengan tidak memikirkan apapun, baik itu rencana yang akan Anda kerjakan di masa yang akan datang, ataupun perihal yang telah terjadi di masa lampau. Sekedar hadir di sini saat ini bersama dengan tubuh yang sedang duduk. Izinkan tubuh dan pikiran Anda bersatu dalam kondisi yang rileks.
secara perlahan bawa perhatian Anda pada area ubun-ubun kepala. Rasakan sensasi di bagian ubun-ubun kepala, lalu turun ke bagian kening kepala. Rasakan sensasi bagian kening kepala. Rasakan sensasi bagian kelopak mata dan bola mata. Rasakan sensasi bagian hidung, mulut yang segaris dengan pusara Anda. Rasakan sensasi kedua daun telinga yang sejajar dengan kedua pundak. Rasakan sensasi bagian leher, bagian pundak. Rasakan sensasi kedua lengan, telapak tangan, jari jemari tangan. Rasakan sensasi bagian dada, perut, punggung, bokong. Rasakan sensasi kedua kaki, mulai dari paha, betis, telapak kaki, jari jemari kaki. Rasakan sensasi seluruh tubuh yang sedang duduk. Anda dapat mengulang secara terus-menerus body scanning mulai dari atas, perlahan turun, hingga ke bagian kaki. Rasakan setiap bagian dari tubuh yang dilalui. Apabila tubuh sudah semakin rileks, secara alami kita dapat menyadari sensasi nafas yang terjadi pada tubuh, baik itu bagian dada yang sedang naik dan turun, atau bagian perut yang sedang mengembang dan mengempis. Secara perlahan Anda dapat mulai mengalihkan perhatian Anda pada sensasi tersebut, atau Anda juga dapat membawa perhatian Anda ke area sekitar lubang hidung. Rasakan sensasi keluar masuknya nafas melalui lubang hidung. Nafas masuk, tahu dengan jelas nafas sedang masuk. Nafas keluar, tahu dengan jelas nafas sedang keluar. Apabila Anda merasakan nafas Anda cepat, tahu nafas cepat. Apabila Anda merasakan nafas Anda panjang, tahu nafas panjang. Anda
Anda tidak perlu mengontrol atau mengatur nafas Anda sesuai dengan keinginan Anda. Biarkan nafas keluar masuk secara alami melalui lubang hidung. Kita hanya sekedar membawa perhatian kita pada area sekitar lubang hidung dan merasakan sensasi nafas saat nafas keluar masuk melalui lubang hidung. Apabila pikiran-pikiran acak muncul, sadar, lepaskan, rilekskan, dan kembali pada sensasi nafas atau kembali pada relaksasi tubuh bagian per bagian. Duduklah dengan rileks. Selalu kembali membawa perhatian Anda pada sensasi tubuh dan sensasi nafas, hingga suara yincing diundang berbunyi, dan kita akan secara bertahap keluar dari meditasi duduk. Letakkan metode Anda, bawa kembali perhatian Anda pada tubuh dengan melakukan 3 tarikan nafas yang mendalam melalui hidung. Secara perlahan, gerakan tubuh Anda sedikit ke depan, ke belakang, kiri dan kanan. Lakukan
melakukan gerakan melingkar kecil searah jarum jam sebanyak 3 putaran dan berlawanan arah sebanyak 3 putaran. Perlahan gerakan tangan Anda, gerakan pundak dan kepala Anda. Rangkapkan kedua telapak tangan bersikap anjali, lalu perlahan buka mata Anda, bawa perhatian Anda pada ujung jemari, kemudian menyebar ke seluruh tubuh dan seluruh ruangan. Meditasi duduk selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti yang telah membimbing meditasi pada hari ini. Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dhamma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasika Pandita Jumarni Jasa Sirini. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Upasika Pandita Jumarni Jasa Sirini. Ibu Pandita Jumarni adalah seorang guru agama Buddha di SD dan SMP Cisauk, Tangerang, dan beliau juga menjabat sebagai Ketua MBI Provinsi Banten periode 2023 sampai dengan 2028. Dengan topik manfaat mengikis loba dan mengembangkan empati, kami persilakan Ibu Pandita Jumarni. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti dan segenap pengurus Wihara Ekayana Serpong yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama belajar di sini. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ibu Bapak yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha Bodhisattva Mahasatwa, bahwasanya pada hari ini kita diberikan kesehatan ya, berlimpah sehat, sehingga kita bersama-sama melaksanakan puja bakti dan belajar Dharma bersama di Wihara Ekayana Serpong ini. Ibu Bapak yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan belajar tentang manfaat mengikis loba dan mengembangkan empati. Sudah ya. Ibu Bapak sekalian, kadang kita kurang begitu memperhatikan hal-hal kecil yang sesungguhnya akan mengganggu hati dan pikiran kita, yang akan mengganggu cara berpikir, ucapan dan perilaku kita, dan pada akhirnya akan memengaruhi karma-karma kita. Kita sering mendengar kata loba, tapi kadang kita kurang memahami yang seperti apa. Untuk itu, mari kita bersama-sama mempelajarinya
sehingga nanti kita akan mendapatkan pemahaman dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, di dalam Dhammapada Syair 177, orang yang sangat kikir tidak akan terlahir di alam bahagia. Orang bodoh tersebut tidak pernah mau bermurah hati. Akan tetapi, orang bijaksana yang bergembira dalam berdana akan bahagia dalam kelahiran yang akan datang. Nah, pemahaman orang bodoh di sini orang yang bagaimana? Orang yang diliputin oleh 3 akar kejahatan. Nah, 3 akar kejahatan itu yang harus kita kikis dari sekarang supaya kita bisa lebih bahagia lagi di kehidupan yang akan datang. 3 akar kejahatan itu apa saja? Yang pertama adalah loba, sifat tamak, ya, kelekatan akan harta, kelekatan akan kekuasaan, kelekatan akan kenikmatan indria, kelekatan akan keinginan mendapatkan hasil yang besar tanpa usaha keras, tanpa usaha cerdas, dan sering bermalas-malasan. Biasanya ada slogan nih, muda kaya raya, bagaimana tuh? Muda bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga. Ada kan slogannya seperti itu? Akan tetapi, kalau kita memiliki sifat tamak, itu tidak akan berhasil, tidak akan tercipta, tidak akan terwujud. Kalau kita melekat kepada harta, maka kita akan menjadi orang yang pelit, selalu hitung-hitungan, ya kan? Jika kita melekat kepada kekuasaan, maka kita akan otoriter, supaya kelihatan tegas. Kita akan otoriter, kita akan menindas. Kalau kita melekat kepada kenikmatan indria, maka kita tidak akan menjadi manusia yang susila. Kalau kita melekat kepada keinginan mendapatkan hasil tapi tanpa usaha keras, tanpa usaha cerdas, kira-kira bisa tidak? Biarin sajalah, bagaimana nanti, kumaha engke, ya, tidak akan pernah bisa. Jadinya hanya pemalas dan berangan-angan, ya kan? Akhirnya hanya bermalas-malasan tapi berangan-angan memiliki segala sesuatu yang diinginkan bisa terwujud, bisa tercapai. Nonsen. Dan pada akhirnya kita ya hanya akan hidup dengan angan-angan. Nah, loba ini yang sering berada di dalam batin kita, ada di dalam pikiran kita, akhirnya tertuang oleh ucapan dan perilaku. Tanpa kita sadari, semuanya berjalan begitu saja, mengalir begitu saja. Tapi pada saatnya kita mendapatkan benturan, mendapatkan hasil dari loba itu akan menimbulkan apa? Kebencian.
akan menimbulkan kebencian. Apa itu? Dosa. Kalau zaman kita dulu kan, awas lo ya dosa ya, awas ya dosa ya, gitu. Dan dosa itu di dalam agama Buddha adalah kebencian, yaitu ketidaktahuan, ketidaksukaan terhadap kemiskinan. Nah, kalau kita tidak mau berusaha, akhirnya kita loba, tidak mau berusaha, akhirnya kita miskin, benci kita dengan kemiskinan. Benci kita dengan kemiskinan. Benci kita dengan kesengsaraan. Benci dengan kerja keras, tidak mau. Ya kan? Oleh karena loba itu tadi, benci dengan kedisiplinan, benci dengan keuletan, dan tidak suka hidup sederhana, pengennya bermewah-mewahan. Banyak sekarang terjadi seperti itu. Dan timbulnya apa? Timbulnya mencari kambing hitam, menyalahkan siapapun, menyalahkan orang lain. Bila kebencian itu ada di dalam diri kita, kita akan mudah menyalahkan orang lain, akan mudah mencari kambing hitam. Dan kalau kita tidak sadar penuh, kita tidak menyadari hal itu, maka kerugian bukan hanya terjadi pada diri kita ya. Nanti keluarga juga akan terbawa oleh kerugian sifat kita, oleh kerugian perilaku kita. Keluarga akan terbawa. Manakala kita sudah terbentur masalah dan kita melakukan kesalahan itu, orang tua kita yang tidak tahu apa-apa pun kebawa, anak siapa sih itu? Gitu. Oh, pantas saja anak si A. Padahal belum tentu orang tuanya seperti itu ya. Nanti orang tua juga akan kebawa oleh perilaku-perilaku kita. Juga sifat tentang ketidaktahuan, moha. Ketidaktahuan akan ajaran benar, tidak taat pada aturan, semaunya sendiri, tidak percaya hukum karma, masa bodoh, aduh. Itu sudah sangat luar biasa itu. Akan membuat kita terjun jauh ke penderitaan. Sementara saat ini kita harus bersyukur sudah terlahir sebagai manusia. Apalagi saat kita terlahir sebagai manusia, mengenal ajaran Buddha, ya kan? Mengenal Dharma. Setiap minggu kita datang ke wihara, mendaraskan sutra mantra, liam keng, parita. Kalau kita sampai terjatuh lagi ke alam yang menderita, aduh, sia-sialah hidup kita. Maka kita harus bisa sepenuhnya sadar diri. Setiap ucapan kita, pikiran kita, perilaku kita harus kita sadari sepenuhnya. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Bahkan saat ini di sini pun kita harus sadar penuh. Kita harus benar-benar menjadi orang yang bijaksana. Mengerti apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus segera kita tinggalkan, harus segera kita hindari. Dan itu suatu pilihan. Coba saat ini nih, di hari Minggu hujan-hujan pula. Ya, enaknya di rumah, bikin pisang goreng, ada kopi pahit, sambil nonton drakor, aduh lengkap itu. Tapi karena kita manusia yang bijaksana, punya pilihan, kita lebih baik datang ke wihara, ya kan? Membacakan parita, bermeditasi. Tapi banyak enggak yang memilih ini? Banyak tidak? Coba sekarang yang di dalam ini sama di luaran sana banyakan di mana?
banyak di luaran, iya kan? Banyak di luaran. Makanya kita bersyukur sekali terlahir sebagai manusia dan mengenal dharma. Tinggal bagaimana? Perdalam dharma itu, kalau sudah diperdalam kita paham benar, kita harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Harus bagaimana? Mengikis loba. Janganlah jadi orang yang tamak, bersyukur. Ya, jangan jadi orang yang tamak, selalulah bersyukur. Berusaha keras. Bersyukur itu bukan, ya udahlah emang segini dapatnya, ya udah begini aja. Udah berterima kasih, bukan. Tapi berusaha secara maksimal. Jangan menghalalkan segala cara, jangan hantam kromo. Itu cara kita bersyukur. Kalau ya udahlah emang segini dapatnya, ya udahlah. Mau gimana lagi? Itu namanya orang pasrah. Itu termasuknya orang yang tidak mau bekerja keras, tidak mau berusaha cerdas. Tetap berusaha, tetap bekerja, tapi harus selalu bersyukur. Kenapa? Supaya tidak selalu memandang ke atas. Oh, no kok dapat banyak ya, oh no kok punya banyak ya. Ya kan? Kita bersyukur lihat ke bawah, oh iya, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang kurang, yang kekurangan. Ya kan? Sementara kita bersyukur sudah bisa lebih dari cukup. Nah, dengan begitu akhirnya apa? Kita akan timbul sifat-sifat metta, karuna, mudita, dan upeka. Kita akan memiliki sifat cinta kasih. Hati kita akan cepat tergerak untuk membantu manakala kita melihat ada saudara-saudara kita dalam kesusahan. Ya kan? Seperti kemarin bencana di Aceh, bencana di Medan. Kalau emang itu terlalu jauh, bencana di Tangerang Kota, di Tangerang Selatan ya. Omitovo untuk di BSD tidak ada kan yang kena banjir. Nah, itu kita perlu bersyukur, oh kita tidak kena musibah, tapi teman-teman kita kena musibah. Bergerak dalam bentuk pemberian cinta kasih, memberikan makanan, ya kan, pakaian-pakaian layak pakai. Pada saat pasca seperti ini, alat-alat kebersihan rumah tangga tuh ya, wipol, sikat, sabun, sapu. Nah, itu sangat-sangat dibutuhkan oleh mereka. Dengan kita bisa mengikis loba dosa moha, kita bisa berpikir secara bijak, maka batin kita akan penuh dengan sifat-sifat ketuhanan, yaitu metta, karuna, mudita, dan upeka. Kita akan mudah bergerak, akan mudah memiliki perasaan cinta kasih, akan mudah membantu orang lain. Tapi kalau kita tetap aja mempertahankan moha dosa, loba dosa dan moha itu dalam diri, maka kita akan menjadi orang yang benar-benar tidak ada rasa empatinya. Tidak ada empatinya, kita akan menjadi orang yang sombong, angkuh, ya kan? Merasa diri paling. Nah, kira-kira punya banyak teman tidak seperti itu? Kalaupun punya banyak temannya sejenis, sesama orang-orang yang seperti itu, karena karma itu pada akhirnya akan mengelompok, ya kan? Akan berkumpul dengan jenisnya masing-masing. Walaupun sama-sama cair nih, minyak sama air kumpul tidak? Tidak akan nyampur, taruh di satu wadah, pasti itu
airnya di bawah, minyaknya di atas. Gitu. Ya kan? Makanya kita harus benar-benar bisa. Dan kita harus belajar. Saat kita berkumpul di sini, kalau kita katakan ini adalah saudara spiritual. Kenapa? Karena bersama-sama melantunkan parita-parita suci itu adalah pujian, itulah bentuk penghormatan, perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bersama-sama belajar Dharma, itu ajaran yang agung dari Buddha. Bersama-sama melakukan kebajikan berdana, bersama-sama melatih diri dengan bermeditasi, itu adalah spiritual, keluarga spiritual. Nah, kita bisa belajar di situ. Oh iya ya, rasa empati itu sangat bagus. Oh iya ya, cinta kasih itu sangat bagus. Akhirnya membawa ketenangan, kedamaian, terhindar dari rasa cemas, dari rasa was-was, dari rasa keraguan-raguan. Itu kita bisa belajar. Karena pada dasarnya sering saya katakan, belajar itu bukan hanya membaca, menulis, dan berhitung. Iya, kalau hanya belajar membaca aja, kita akan menjadi orang yang pandai membaca kekurangan orang lain. Kalau kita hanya belajar menulis saja, kita hanya akan pandai menulis kejelekan orang lain. Oh ini masukannya begitu, ini mah begitu, ini mah begini. Kalau hanya belajar berhitung, pada akhirnya apa? Kita akan lupa berbagi. Makanya perlu sekali kita belajar dari setiap kejadian, setiap perilaku, setiap tindakan. Baik dari orang lain, dari keluarga, dari diri kita sendiri. Oh iya, kalau aku terlalu bicara kasar ternyata menyakiti orang lain. Karena aku juga tidak mau disakiti, kan begitu ya. Oh ternyata kalau aku berbohong sama orang lain, aku tidak punya teman. Kan begitu. Jadi jangan lakukan itu. Kenapa? Kalau tidak secepatnya kita menyadari, itu akan menjadi kebiasaan, akan jadi attitude. Attitude kita akan menjadi tidak baik kalau hal-hal yang tidak baik sering kita lakukan tanpa kita mau secepatnya menyadari. Makanya dengan kita datang ke wihara, melantunkan sutra mantra parita, belajar dharma, maka kita akan selalu menjadi orang yang terfokus, akan menjadi orang yang sadar, sungguh-sungguh sadar, sungguh-sungguh introspeksi. Karena apa? Di dalam bermeditasi itu kan kita bisa introspeksi diri ya. Saat hening, saat diam kita bisa berbicara dari hati ke hati, dengan hati kita sendiri. Oh apa ya? Tadi pagi yang kita lakukan apa ya? Bagaimana ya? Baik apa tidak ya? Oh ternyata tidak baik. Nanti besok tidak akan saya lakukan lagi. Nah itulah cara introspeksi kita. Dan saya berharap hal-hal seperti ini juga bisa dilakukan di rumah. Jadi saat baca parita, baca keng jangan hanya saat ke wihara, itu hanya seminggu sekali ya. Di rumah pun lakukan itu. Gunakan waktu 10 sampai 15 menit saat mau tidur. Ya. Baca Taipicu ke, baca Namakara ke. Kalau sudah duduk hening, sadari napas masuk, napas keluar, seperti yang tadi pemimpin kebaktian ajarkan sambil mengingat. Jadi kalau kita sambil mengingat kebaikan, itu saraf-saraf otak kita akan berkembang, tidak mudah pikun, tidak mudah lupa. Dengan bermeditasi sebelum tidur, maka tidur kita akan berkualitas, tidur kita akan nyenyak, terhindar dari mimpi-mimpi buruk.
kita bangun dalam keadaan sehat. Coba nanti kalau mulai dibiasakan di rumah, setiap hari itu dilakukan, maka manfaatnya pada diri kita, semakin tua kita akan semakin bijaksana. Bukan hanya tua usia tapi perilaku seperti anak-anak, ya kan? Kita kan harus semakin ke depan harus semakin bijaksana. Semakin tua kita harus semakin bijaksana, ya. Kira-kira bisa tidak untuk berlatih di rumah? Bisa kan ya? Semangat atau bisa gitu. Jadi ada kehendak bisa, nanti di rumah meditasi, nanti di rumah baca liamkeng, bisa gitu. Karena apa? Pemerintah juga ada punya program satu rumah satu rupang gitu. Jadi harapnya apa? Satu rumah satu rupang itu harapannya di rumah kita juga melaksanakan kebaktian. Coba saudara kita sehari 5 kali loh, semangat loh, ya kan? Kalau kita sehari 2 kali aja, semangat tidak? Semangat. Bangun tidur paling tidak kita terima kasih pada Buddha Bodhisattva Mahasatwa atas berkah hari ini. Pagi ini saya bisa bangun dalam keadaan sehat. Semoga kesehatan saya bisa bermanfaat untuk semua makhluk. Sadu, sadu, sadu. Kenapa saya hafal? Karena setiap pagi saya lakukan itu. Saya berterima kasih nih pada badan saya nih. Masih tetap sehat. Dan harapan mendalam dengan kesehatan saya bisa bermanfaat untuk semua makhluk. Ada enggak kira-kira yang bangun tidur mengucapkan terima kasih kepada badan yang sehat? Sudah dikejar oleh waktu, padahal waktu ya begitu-begitu aja ya. Tapi mau cobalah dimulai dari besok pagi bangun, terima kasih. Nanti sore mau tidur pun terima kasih. Terima kasih kepada badan yang sehat. Sehari ini kita sudah bisa melakukan kebajikan sekecil apapun itu. Semoga kebajikan yang saya lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk para leluhur, untuk keluarga dan untuk diri saya. Kan begitu ya? Hal kecil remeh-temeh tapi kalau kita lakukan dengan berkelanjutan akan membentuk karakter kita. Kalau kita sudah berniat untuk kesehatan kita bermanfaat untuk semua makhluk, ya pasti ada yang menilai, oh iya sebisa mungkin bantu pemikiran, tenaga, kan bisa aja ya. Nah kenapa seperti itu? Di dalam Dhammapada syair ke-198 disebutkan, sungguh bahagia kita hidup terbebas dari keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara manusia yang serakah, kita hidup tanpa serakah. Kalau kita hidupnya itu tenang, gitu kan? Kita hidupnya tenang, tidak penuh dengan keserakahan, maka kita akan menjadi orang yang waspada. Kalau kita hidupnya serakah, mana bisa waspada? Aku belum punya ini, belum punya itu, sementara dia punya, aduh gimana. Tapi kalau kita tidak serakah, ya itu tadi bersyukur, Omitofo, ya kan? Sehat, karena sehat itu harta yang sungguh luar biasa, sehat itu. Omitofo, hari ini saya sehat, bisa berusaha dengan baik, ya kan? Tidak. Hasil itu nanti tinggal mengikuti bagaimana kita usaha. Tidak harus terlalu memikirkan harus punya ini, harus punya itu. Boleh, tapi tidak harus setiap saat itu akhirnya kita lupa pada inti. Bahwa kita juga harus berbagi. Seperti itu. Selanjutnya, di dalam Dhammapada syair ke-223, di sini ada kisah ini. Kalahkan amarah dengan cinta kasih. Kalahkan kejahatan dengan kebajikan.
kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Di sini ada kisah keluarga seorang ibu yang bernama Punya, keluarga sukses, punya teman usaha bernama Sumana, dan Punya itu mempunyai seorang putri bernama Utara. Sementara Sumana itu pengusaha sukses yang masih bujang nih. Nah, karena masih bujang, ibu Punya ini punya keinginan untuk menikahkan Utara dengan Sumana. Terjadilah pernikahan itu. Jauh sebelum itu, ibu Punya ini adalah seorang ibu yang begitu berbakti kepada Buddha. Dimanapun Buddha berada, beliau datang dengan memberikan persembahan dana makanan. Dimanapun mendengar kabar Buddha hadir, dia datang dengan memberikan persembahan makanan. Nah, setelah si Utara ini menikah dengan Sumana, kan Utara tidak serumah lagi dengan ibunya, dengan si Punya. Punya tidak pernah ketemu dengan Utara. Ini kenapa anak saya kok tidak pernah menghadiri Buddha? Padahal dulu setiap ada Buddha hadir, dia sudah sibuk menyiapkan makanan. Datanglah Punya ini ke si Utara. Utara, putriku, besok Buddha akan hadir di wihara dekat rumah suamimu. Datanglah. Kalau memang kamu tidak diberi uang oleh suamimu, ini ibu kasih uang dan emas. Akhirnya Utara izin sama suaminya, suamiku, besok saya mau menghadiri wihara ada Buddha bersama Sangha. Apa kata Sumana? Kamu tidak boleh kemana-mana. Ini harta-hartaku, boleh aku kerja capek. Tidak boleh kamu bawa untuk menghadiri Buddha. Nah, tapi Utara tenang. Kenapa? Karena Utara sudah diberikan harta oleh ibunya. Suamiku, kemarin ibuku datang. Aku sudah dipersiapkan dana untuk persembahan ke Buddha. Ya udah, terserah. Tapi harus ada orang di rumah ini untuk melayani saya. Akhirnya Utara bingung, siapa yang harus melayani suami. Nah, akhirnya Utara pergilah ke bordir. Dulu ada itu, zaman Buddha juga sudah ada tuh orang-orang nakal itu, zaman Buddha juga sudah ada. Ketemulah Utara sama si Rima. Nah, si Rima, kamu saya kasih uang. Kamu di rumah saya selama seminggu, layani suami saya. Karena saya mau pergi ke wihara untuk berdana kepada Buddha. Senanglah si Rima, dikasih duit, tinggal di rumah orang kaya, ya makan tinggal makan, tidak harus bekerja keras, senang dia. Dan Utara pun tanpa pikiran yang membenci, tanpa pikiran yang penuh dengan prasangka-prasangka buruk, dengan penuh sukacita pergi ke wihara, berdana kepada Buddha. Selesai semua sudah mendengarkan ceramah Buddha, sudah berdana makanan kepada Buddha. Akhirnya Utara pulang. Begitu pulang, mengatakan pada suaminya, suamiku aku udah pulang. Oh iya, ya syukur kalau sudah pulang dengan selamat. Nah, tapi apa yang terjadi dengan si Rima? Oh, marah dia. Mau kenapa buru-buru pulang? Kan saya sudah enak di sini.
bangun udah ada makanan, baju bagus-bagus, tempatnya indah mewah, kan begitu. Dengan kemarahannya tuh, dengan loba, dosa dan mohanya, dengan pengembangan moha, loba dan dosanya itu, si Rima merebus margarin. Margarin begitu mendidih, disiramkannya kepada Utara. Saat Utara lagi berbincang-bincang dengan suaminya. Dan apa yang terjadi? Utara tidak kenapa-napa. Ternyata Utara tetap baik-baik saja. Nah, si Rima nih penuh dengan ketakutan, memohon ampun pada Utara. Akhirnya dia bertanya nih sama Utara, Utara, apa yang terjadi kok kamu tidak terluka sedikit pun? Ayo, kamu saya bawa ke Buddha supaya tahu. Akhirnya si Rima dibawa kepada Buddha. Buddha yang mulia, saya benci sama Utara karena Utara berbohong pada saya. Katanya suaminya dikasihkan ke saya, sekarang malah dia balik lagi ke suaminya. Dengan penuh fitnahnya, si Rima lapor ke Buddha. Tapi namanya Buddha, ya kan? Udah jauh tahu lebih dulu apa yang ada di hati dan pikiran si Rima dan bagaimana sifat yang ada pada si Utara. Nah, akhirnya Buddha menyampaikan pesan supaya si Rima mengikis itu tadi, apa? Mengikis apa? Loba, dosa dan moha di dalam hati dan pikirannya, juga di dalam perilakunya. Maka Buddha sampaikan, tidak perlu mencari perlindungan ke siapapun. Karena kebajikan itu akan melindungi diri kita sendiri. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Manakala kita bisa mengikis loba, dosa dan moha dalam diri dan mengembangkan metta, karuna, mudita dan upeka, maka diri kita akan terlindung dari segala mara bahaya. Ya kan? Akan terlindung dari segala mara bahaya. Sifat-sifat daripada loba, dosa dan moha itu sangat halus. Sangat halus. Kita sangat sulit untuk memahami manakala kita tidak mau mempelajari dharma dengan baik. Maka kita akan menjadi orang yang hantam kromo, tidak bijaksana, tidak mengerti, jalan pikiran kita sendiri pun tidak akan terkontrol. Nah, untuk itu kita harus bisa itu mengerti jalannya loba, dosa, moha dalam diri. Kita mau berbagi aja, dipilih-pilih. Janganlah yang bagus lah. Sayang ini, kasih yang itu pun loba. Jangan yang bagus, sayanglah yang bagus masih bisa untuk besok. Ini yang dikasih yang jelek, itu pun loba. Serakah kita. Padahal pada akhirnya nanti yang bagus besok lupa juga jadi jelek, jadi busuk, kan begitu ya. Itu pun loba, makanya kita harus sadar penuh apapun itu yang terjadi, yang jalan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam ucapan dan dalam perilaku. Nah, selanjutnya di dalam Dhammapada Sair 224 berkata yang jujur dan selalu sabar, selalu memberi kepada mereka yang meminta walaupun sedikit. Ketiga hal tersebut akan membawamu terlahir di alam surga. Ada ya, di agama Buddha juga ada surga. Di agama Buddha ada surga, ya kan?
Ada surga di dunia, ada surga di setelah kematian. Tuh. Surga di dunia bagaimana? Kalau saya ya, saya kan pegawai negeri nih. Pegawai negeri itu kalau tanggal muda gajian. Ini tanggal 1 hari Minggu jadi belum gajian. Nah kalau besok nih surga tuh buat saya. Besok saya gajian jadi punya duit. Bahagia kan? Oh kalau saya bahagia sekali. Itu surga dunia. Bahagia dalam pengertian yang benar. Karena saya sudah bekerja, mendapatkan hasil. Pengertian yang benar kan itu, bahagia. Besok saya gajian. Jadi besok saya punya gaji. Tapi kan bukan hanya sekedar itu di dalam agama Buddha. Surga setelah kematian. Ada cerita Biku Mahamoggallana, waktu itu beliau pergi ke surga mencari orang tuanya yang sudah meninggal. Saat jalan ke surga, dia melihat indah-indah, melihat orangnya cerah-cerah, cantik, ganteng, wajahnya selalu berseri. Saat begitu masuk, ketemu orang pertama, dia bertanya, "Wahai yang tinggal di surga, apa yang kamu lakukan sebelum kamu di surga? Apa yang kamu lakukan di dunia sehingga kamu terlahir di surga?" Orang pertama itu menjawab, "Oh, waktu di surga saya itu selalu jujur. Apapun itu saya katakan apa adanya. Karena kejujuran itu akan melindungi saya. Karena kejujuran itu akan melindungi saya dari perbuatan yang tidak baik." Oh, jujur ya. Baik kalau begitu. Jalan lagi makin ke dalam karena beliau mencari orang tuanya. Kira-kira orang tua saya terlahir di mana begitu? Itu Biku Moggallana. Ketemu lagi orang yang sangat cerah. Ditanya lagi, yang mulia, sebelum terlahir di surga, apa yang kamu lakukan di dunia?" Dijawablah oleh dewa itu, "Dulu saya orangnya sabar. Waktu di dunia saya selalu sabar. Sehingga kesabaran saya itu menjauhkan saya dari perbuatan jahat. Saya tidak mau mencuri, walaupun saya punya sedikit. Saya tidak mau memfitnah, walaupun saya tidak punya apa yang saya inginkan. Dari sabar itu saya akan menjadi bersyukur atas apa yang saya miliki." Oh, berarti bersabar ya. Terus berjalan ke dalam. Ditanya lagi orang ketiga. Dengan pertanyaan yang sama dan jawabnya apa? "Saya dulu suka memberi. Karena saya jadi orang itu enggak tega melihat orang susah. Jadi saya suka memberi biarpun itu sedikit." Begitu masuk ditanya, dewa-dewa yang ada di alam surga ditanya dan jawabannya itu. Jujur, sabar, dan suka memberi. Berarti orang yang jujur, orang yang sabar, dan orang yang suka memberi itu nanti akan menjadi dewa dan terlahir di alam surga. Nah, kalau sudah di alam surga itu kita udah ada persiapan untuk terlahir lagi di dunia. Pastinya menjadi lebih baik apa lebih buruk? Kalau terlahir lagi lebih baik apa lebih buruk?
lebih baiklah karena kita melakukan kebaikan. Jadi jangan takut, biarpun sedikit kalau kita suka melakukan kebajikan dan itu terus menerus, maka akan terakumulasi menjadi kebaikan yang menumpuk. Ya, daripada kita memberi sekali, banyak nih. Kayana mau membangun, saya berdana paling banyak. Sekali doang, udahnya gitu. Tahu enggak? Kayana itu bisa berdiri, saya dana paling pertama dan paling banyak. Sudahnya enggak pernah ke wihara, enggak pernah berdana lagi, dan terus diomong asal ketemu orang, tahu enggak? Kayana itu, tahu enggak? Akan membuahkan hasil kebajikan apa tidak? Tidak. Oma-omaka. Kebajikan yang terus diomong itu berarti tidak ikhlas, tidak tulus. Maka kebajikan itu tidak akan berbuah kebajikan lagi. Oma-omaka bisa jadi malah menjadi sebuah kebencian, menjadi karma buruk. Tapi kalau kita berdana sedikit terus itu yang akan mengikis loba dosa moha di dalam hati. Karena terus ingat kebajikan, ya kan? Karena kebajikan itu yang akan menolong. Nah, di slide yang terakhir ada cerita. Saudagar kaya memiliki banyak anak buah. Ada satu anak buah yang dites kejujurannya. Hai Arya, kamu nanti datang ya di desa ini, tagih itu mereka. Tagihannya itu banyak gitu. Nah, sebelum kamu pergi, kamu lihat tuh, apa di rumah kita, barang-barang apa di rumah kita yang nanti sekiranya di rumah kita belum ada, kalau kamu lewat desa-desa ada barang itu, beli. Nah, akhirnya Arya melihat rumah, apa ya? Ini ada, semuanya dilihatin ada. Pergilah Arya ke desa-desa, nagih, dan kebetulan tagihannya semuanya kebayar. Dia pulang bawa uang banyak. Setiap lewat pasar dia datang, lihatin, yang dijual di pasar semuanya sudah ada. Lihat lagi, di mall, di rumah semuanya ada. Akhirnya sampai di rumah, dia nggak beli apa-apa. Akan tetapi uangnya habis. Arya, mana uang tagihan? Habis, bos. Lah terus kamu beli apa? Saya tidak beli apa-apa karena di rumah udah ada semua. Saya ke pasar nggak ada yang lain, ke mall nggak ada yang lain. Nah bosnya uring-uringan nih, duit habis nggak beli apa-apa, udah. Nanti kamu kalau nggak bisa ngembaliin itu kamu pecat. Dari itu nggak begitu lama terjadilah bencana, hujan badai. Ternyata rumah bosnya kebanjiran, seperti yang di Sumatera tuh. Kebanjiran, kena lumpur. Akhirnya bos dan anak buah mencari, menyelamatkan diri. Pergilah ke desa sebelah yang aman. Begitu sampai di desa sebelah, dia didatengin, aduh bos, terima kasih ya bos, berkat pertolongan bos, saya sekarang usahanya maju karena saya ditolong oleh bos. Diam aja dia, bingung dia. Ada yang datang lagi, bos sekarang rumah saya udah nggak kebocoran karena dibantu sama bos. Bingunglah dia, bos sekarang anak saya sehat karena udah dibantu pengobatannya sama bos. Akhirnya Arya dipanggil, Arya apa yang kamu lakukan? Uang tagihan itu saya bagi ke mereka bos yang membutuhkan. Saya kasih tahu
Ini dana dari bos untuk betulin rumah. Ini dana dari bos untuk kamu nambahin usaha. Ini dari bos untuk ngobatin anakmu yang sakit. Dan akhirnya apa? Bos itu sendiri terselamatkan oleh perbuatan baik anak buahnya, ya kan, melalui tangan anak buahnya, karena harta yang dibagikan itu punya bosnya. Terselamatkan tidak? Coba kalau dia punya harta benda, ya kan, tidak ada yang dibagi saat bencana, ada enggak yang mau menyapa, menyelamatkan? Bos, udah bos, sekarang kamu tinggal di sini saja. Biarin itu nanti kita bantuin bersihin kalau banjirnya sudah selesai. Bos mau makan apa? Wah, dikasih masakan, dikasih tempat tinggal. Semua itu oleh apa? Perbuatan diri sendiri. Iya kan? Tidak usah mencari perlindungan kemanapun. Perbuatan kita yang akan melindungi kita. Perbuatan baik itu tadi yang melindungi kita. Jadi janganlah kita sungkan-sungkan untuk berbuat baik walaupun kecil. Karena dengan kita melakukan kebajikan walaupun kecil, tapi itu terus-menerus akan mengikis moha, loba, dosa dan moha dalam diri kita. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan pada akhirnya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Ibu Pandita Jumarni atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini, marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa berdana melalui scan QR Code atau di kantong dana yang telah disediakan.
dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudara Joysun dari tim kesenian. Kepada Saudara Joysun, kami persilakan. Selamat siang semuanya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Joysan Wisasa Gunawan sebagai perwakilan dari tim kesenian hari ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Om Mani Padme Hum. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Menjelang senja, mentari mulai tenggelam, rembulan pun mulai bersinar terang, sesayupan terdengar suara. Desiran nada berdendang nan sukacita bagi batin nan suci kan menjadi damai, tenangkan hati manusia. Tenangkan tenangkan ucapan pikiran,
Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Saudara Jousun dari tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Kebaktian Malam Uposatha Ceit malam ini tanggal 1 Februari 2026 pukul 17 dengan pendarasan sutra Use Sanfo di Baktisala Utama Wihara Ekayana Serpong. Yang kedua, Day of Mindfulness kembali hadir pada tanggal 7 Februari pukul 9 hingga 15.30 dengan Yang Mulia Biksu Nyana Badera di lantai 5 Ruang Bodhgaya. Pendaftaran melalui link tertera di poster atau di sosial media Wihara Ekayana Serpong. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 4724 tahun 2026, umat diberi kesempatan untuk menulis nama di lampion yang akan dinyalakan pada malam Imlek. Untuk informasi bisa menghubungi Front Desk Wihara Ekayana Serpong. Sebuah buku baru karya Bhikkhu Analayo yang berjudul Sadar Penuh Hadapi Perubahan Iklim. Sebuah ajakan merespon krisis iklim dengan melatih diri dengan kesadaran penuh atau sati, kebijaksanaan dan welas asih terhadap semua makhluk. Untuk informasi bisa menghubungi nomor WA atau di website penerbit Karania dan Dian Dharma. Kita sering bicara tentang menyelamatkan bumi, tapi sebetulnya apa sih yang alam semesta sedang berusaha sampaikan kepada kita? Bhikkhu Analayo lewat buku barunya yang berjudul Sadar Penuh Hadapi Perubahan Iklim, mengajak kita melihat krisis iklim sebagai cermin. Cermin dari gaya hidup yang tergesa-gesa, keinginan berlebih, dan ketidakmampuan kita untuk berhenti. Buku ini tidak memberikan daftar larangan, melainkan melatih diri untuk lebih sadar, melatih diri untuk lebih merasa cukup, dan melatih diri untuk lebih peduli. Karena keadaan iklim hari ini hanya merupakan cermin kualitas batin manusia saat ini. Dan mungkin memperbaiki kualitas batin manusia pada hari ini adalah hal yang bisa kita mulai terlebih dahulu. Yang terakhir, kami mengharapkan partisipasi umat untuk memberikan masukan dan saran untuk Wihara Ekayana Serpong. Mohon scan QR Code dan mengisi kuesioner ini. Kami berikan waktu 10 menit untuk mengisi. Terima kasih.
Kita akan melanjutkan kebaktian dengan membacakan 3 perlindungan. Halaman 25. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh, berada dalam perlindungan Buddha. Aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia, berada dalam perlindungan Dharma. Aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi, berada dalam perlindungan Sangha, cahaya tuntunan yang mendukungku menjaga latihanku bebas dari gangguan, berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta, berlindung kepada Dharma dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang menguasai cara latihan dengan baik dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangha dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua
Marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh pada hari ini dengan menyanyikan gata pelimpahan jasa. Para umat kami persilakan untuk berdiri dan bersikap anjali. Berbagi jasa kebajikan. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci, para Buddha membalas sempat budi besar dan menolong mereka di tiga alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebudayaan sampai di akhir kehidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Para umat diharapkan tetap